Acara ini didukung oleh infrastruktur adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mempunyai target yang cukup besar terhadap infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi 5-6%. Jakarta adalah ibu kota. Tidak heran setiap harinya dipenuhi warga ibu kota dengan mobilitas yang tinggi, sehingga permasalahan transportasi muncul sebagai unsur utama. Beberapa kajian memberikan data, bertambahnya volume kendaraan dengan mobilitas tinggi yang tidak didukung dengan pertumbuhan jalan menjadi momok utama sebagai penyebab kemacetan. Pemerintah mulai menemukan pola solusi kemacetan tersebut dengan mempercepat laju pertumbuhan jalan melalui pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated. Jalan tol layang Jakarta Cikampek 2 Elevated membentang sejauh 38 km dari Cikunir hingga Karawang Barat. Lebih istimewa, jalan layang tol di atas tol ini murni hasil kerja keras anak bangsa, mulai dari ahli teknologi, yakni Sosro Bahu karya Cokorda Raka Sukawati, hingga para insinyur yang mengerjakannya. Sulitnya membangun konstruksi jalan layang tol di atas jalan tol yang sedang beroperasi, bahkan dengan tingkat volume kendaraan sangat padat, membuat teknologi Sosro Bahu menjadi solusi yang tepat. Tidak hanya itu, PT Waskita Karya dan PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek memberikan inovasi untuk mempersingkat waktu kerja dan menekan resiko keselamatan kerja dengan melakukan pemutaran Sosro Bahu melalui remote control yang tidak lagi memakai kren. Jalan layang tol Jakarta Cikampek 2 Elevated ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2019 mendatang. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senin malam, waktunya kami berdua hadir menjumpai Anda dalam program spesial Insight Indonesia Infrastructure. Melihat lebih dekat, memahami lebih baik proyek-proyek infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Betul sekali, dan seperti biasa setiap minggu kita punya tema yang menarik tentu saja. Malam hari ini kita akan membahas mengenai tol di atas tol. Oh, apa ini? Nah, itu. Ini menarik sekali. Betul. Tol di atas tol, jalan tol yang dibangun dari Jakarta ke Cikampek. Baik. Betul sekali, dan kita sudah bersama dengan 3 narasumber di sini. Yang pertama Pak Heri Trisaputra Zuna. Selamat malam, Pak Heri. Beliau adalah Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Ya, dan ada juga Pak Bambang Rianto, Direktur Operasi 2 Waskita Karya. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ayu, Pak Dandu. Kemudian yang terakhir Pak Joko Duyono. Beliau adalah Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek. Benar ya Pak? Ya. Nah, ini kalau kita bicara soal jalan tol, ke Pak Heri dulu ya. Oh iya, pasti, karena beliau yang paling betul punya sekali. kompetensi tentunya. Ini apa sih dan peran dari BPJT, Pak Heri? Ya, BPJT itu adalah semacam contracting agency, di mana dibentuk oleh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR. Tugasnya adalah sebagai contracting agency tentu mulai dari persiapan, pembangunan sampai ke operasi pemeliharaan sampai akhir masa konsesi, nanti itu diatur melalui penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol. Termasuk operasional juga ya? Operasi juga sama. Jadi selama masa konsesi itu badan usaha harus selalu memenuhi standar pelayanan minimal. Nanti ini kita kaitkan lagi dengan penyesuaian tarif yang dilakukan setiap 2 tahun. Jadi tidak berdiri sendiri, jadi sering terkait satu sama lain. Ini kewenangannya di mana aja Pak Heri? Di pusat saja atau seluruh jalan tol yang ada di Indonesia? BPJT untuk semua jalan tol. Kebetulan semua jalan tol itu adalah jalan nasional, jadi seluruh jalan tol menandatangani perjanjian tadi badan usahanya dengan
BPJT. Sejak kapan sih Pak, kan sebelumnya kita punya tol sebenarnya udah lama Pak ya. Betul. Sejak kapan sebenarnya badan ini menjadi sangat penting untuk hadir gitu? Ini memang kalau dulu 78 tol itu berdasarkan Undang-Undang 13 ya tahun 80. Tahun 2004 undang-undangnya diubah menjadi Undang-Undang nomor 38. Nah, di situ salah satu amanatnya adalah dibentuk BPJT yang dibentuk pada tahun 2005 Pak ya. Sudah lama sebenarnya Pak ya. Itu 10 tahunan ya. 10 tahunan ya. Sejak awal sudah seperti ini atau mungkin awal-awal mungkin tidak seperti ini Pak ya. Maksudnya pekerjaannya gitu. Iya, sebetulnya kalau tugasnya masih sama, tupoksinya sama, memang kalau dari sisi kuantitas agak besar yang bisa kita deliver itu sejak 2015-an lah. 2015-an itu yang kemudian melonjak luar biasa Pak ya. Betul. Berarti beda Pak, maksudnya tanggung jawabnya menjadi banyak, kemudian juga SDM-nya tentunya menjadi luar biasa pertumbuhannya gitu ya. Iya, jadi dari sisi operasi sendiri kita lebih dari 33 badan usaha ya. Kemudian yang sedang kita lakukan hari ini ada 51 perjanjian yang sudah ditandatangani. Itu sedang jalan atau sudah? Yang sedang jalan. Sedang jalan ya. Pak ya. Kalau target kita 2019 nanti 1.852 kilo. Itu dilebihkan dari yang ditargetkan semula sepanjang 1.000 kilo. Dinamis sekali dan terus berkembang ya. Oke, kemudian ke Pak Bambang Pak. Ya. Ini Waskita Pak, Waskita Karya Pak ya. Seperti kita ketahui Waskita Karya salah satu BUMN Pak. Tapi kita juga mengenal Waskita Toll Road gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan bedanya gitu. Kemudian kenapa sih memilih bisnis tol gitu Pak? Apakah menggiurkan gitu Pak ya dari sisi ininya? Baik, terima kasih Pak Dandung. Saya bisa jelaskan bahwa Waskita Karya Persero Tbk ini di dalam proyek Jakarta Elevated 2 ini adalah sebagai kontraktor utama dengan lingkup pekerjaan desain and build ya. Dan kita mengerjakan itu sepanjang 38 km. Di mana kami bekerja hanya pada window time yang ditetapkan. Kemudian, maksudnya window time itu waktu tertentu? Waktu gitu tertentu ya? Yang memang kita bisa bekerja di window time tadi. Jadi itu jam 10 malam sampai jam 5 pagi, ya. Every day, ya. Kecuali Jumat sampai Minggu sifatnya situasional. Ya. Window time ini seperti kita tahu kalau dari dalam kota menuju luar kota itu terjadi kan di hari Jumat ya trafiknya, sehingga yang jalur menuju luar kota itu situasional, bisa kerja pada saat window time, bisa juga tidak ya, sifatnya situasional. Begitu pula sebaliknya pada saat hari Minggu di mana trafik dari luar kota masuk ke dalam kota juga kita sifatnya situasional. Ya, kalau Waskita sendiri kan banyak mengerjakan tol ya Pak Eri. Ya, mungkin Pak Eri yang menikmati hasil kerja Waskita. Pilihan ke tol nih Pak, kan juga banyak pekerjaan. Tapi kan selama ini kita mengenal Waskita banyak tol. Kira-kira pertimbangannya? Jadi memang Waskita Toll Road ini adalah merupakan anak usaha yang kami ciptakan, fokus di dalam investasi jalan tol. Ya. Kemudian mengapa kami memilih jalan tol? Sebetulnya pertama bahwa kita tahu bahwa perusahaan pada umumnya tentu memiliki keinginan untuk strategi tumbuh dengan menciptakan keunggulan komparatif. Oke, jadi memilih spesialis tol gitu kira-kira. Supaya menciptakan keunggulan komparatif. Pertanyaannya adalah sumber pertumbuhan ini didapat dari mana? Dan yang kedua, seberapa besar dukungan regulasi pemerintah sehingga itu comply terhadap sumber pertumbuhan yang akan disasar oleh perusahaan. Kita tahu bahwa sumber pertumbuhan ini didapat salah satunya dari RPJMN negara. Jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi memang ini pilihan strategis lah Pak ya. Di situ kita lihat bahwa signifikansi tol dan energi itu cukup besar. Nah, kita mulai masuk ke situ dan kita melakukan serangkaian kajian. Kita melihat fit assessment, apakah core kompetensi yang kita miliki itu sudah fit terhadap apa yang mau kita sasar. Yang kedua, apakah dukungan keuangan juga sudah fit terhadap apa yang mau kita sasar. Kemudian yang ketiga, bisnis yang mau kita orientasikan juga apakah sudah fit. Nah yang terakhir, apakah legal standing yang akan kita jalankan itu sudah fit. Kalau 4 kajian ini sudah jadi,
Nah, baru kita laksanakan. Dan ternyata hasilnya adalah bahwa kami akhirnya melakukan shifting dari kontraktor ke investor. Dan ini sejak itu maka lahirlah multi-tier bisnis yang ada di Waskita, yaitu ada yang di hulu, ada yang di tengah, ada yang di hilir. Jadi ada di mainstream, ada di midstream, dan ada di downstream. Oke, kita ke Pak Joko dari Jasa Marga. Kita tahu Jasa Marga perusahaan operator jalan tol pertama di Indonesia. Sebenarnya kalau bisa dijelaskan lebih jauh, bidang usahanya Jasa Marga ini seperti apa sih, Pak Joko? Jadi tadi juga disampaikan oleh Pak Heri Peset ya, bahwa awalnya itu kan belum ada BPJT. Nah kami itu dulu tuh dapat semacam kuasa gitu ya sejak tahun 78 untuk menjadi tanda petik regulator gitu ya. Dan kemudian memang kita terkesan jadi operator gitu ya. Nah kemudian kan ada Undang-Undang 38 tahun 2004. Nah terjadi perubahan dari apa namanya ya, fungsi kita sendiri berubah, regulatornya ditarik ke BPJT dan kami di situ jadi investor lah. Jadi investor, jadi seperti Waskita Tol juga gitu. Sama. Kira-kira lebih posisinya menjadi semacam setara mereka. Oke. Kalau kita kan sebenarnya punya pengalaman panjang Pak di jalan tol, mungkin mendahului negara-negara lain di wilayah ASEAN, tapi kita agak ketinggalan gitu Pak. Itu kira-kira pertimbangan sebabnya apa Pak ya? Kalau memang dulu ada kisah menarik gitu ya, sepertinya dulu negara tetangga nih belajar di kita gitu. Terus sekarang kok kita kalah. Kita kalah ya. Nah, memang hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pengembangan jalan tol itu sangat besar. Jadi risk matrix-nya itu panjang sekali. Kalau Pak Heri juga akan nanti setuju. Sejak mulai perencanaan, kemudian pembebasan lahan, pembangunan, inovasian. Betul gitu ya Pak Heru ya. Tantangannya besar ya. Iya, artinya memang kita berangkat dari problem sebetulnya. Jadi ya kalau saya pahami yang paling mendasar sebetulnya tanah. Nah sebelumnya tanah tidak ada, jadi kita nggak sempat inovasi ke yang lain. Betul. Ketika tanah bisa kita selesaikan, kita punya inovasi misalnya sekarang dilakukan dengan CPF di sini. Dulu nggak ada yang namanya kontrak, sih harus dapat finance dulu pada CPF. Setelah jalan lagi, Jasa Marga punya inovasi dengan sekuritisasi dan lain-lain. Jadi memang kesempatan itu timbul dengan masalah. Tapi Jasa Marga sekarang udah lebih advance lah Pak ya, maksudnya tidak tertinggal dengan ketinggalan dari negara lain. Tidak cuma hanya masalah lahan ya, tapi pendanaan ya, kemudian juga teknologi-teknologi yang dipilih itu sangat berpengaruh ya. Kita alhamdulillah kita juga kemarin malah beberapa kali menjadi yang pertama ya dalam mencari dana gitu ya. Ada sekuritisasi dan seterusnya. Nah, menarik sekali, kita nanti kupas lebih dalam jauh. lagi ya. Betul, pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini. Acara ini didukung oleh